Sore itu, langit di atas kampung tampak pucat. Matahari masih ada, tapi cahayanya seperti tertahan awan tipis yang menggantung malas. Di depan rumahnya, Pak Darto duduk di bangku kayu panjang, menghadap ke warung kecil yang sudah ia kelola lebih dari 10 tahun. Warung itu tidak besar. Dindingnya dari papan, sebagian sudah mulai lapuk di bagian bawah. Rak-rak sederhana dipenuhi barang kebutuhan sehari-hari, mie instan, sabun, minyak goreng dalam plastik, dan beberapa toples berisi permen yang warnanya mulai pudar. Di sudut, kulkas kecil berdengung pelan, menyimpan minuman dingin yang jarang disentuh pembeli akhir-akhir ini. Pak Darto menatap jalan kampung yang biasanya ramai menjelang maghrib. Anak-anak berlarian, ibu-ibu pulang dari pasar, bapak-bapak duduk di pos ronda sambil merokok. Tapi kini, lalu lintas itu terasa berkurang. Beberapa orang memang lewat, tapi langkah mereka tidak berhenti seperti dulu. "Pak, numpang lewat ya," kata seorang ibu sambil tersenyum singkat. Dulu kalimat itu hampir tidak pernah ada. Orang-orang pasti berhenti walau hanya membeli satu sachet kopi atau sebungkus garam. Pak Darto hanya mengangguk. Senyumnya dipaksakan, lalu kembali memandang rak warung yang terasa semakin sepi. Dari kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar dari musola kecil di ujung gang. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk mengisi ruang kosong di antara rumah-rumah. Biasanya suara itu membuat suasana kampung terasa hangat. Tapi hari itu, entah kenapa, Pak Darto merasa ada sesuatu yang hilang. "Pak, sudah maghrib, tutup dulu warungnya," suara Bu Sri terdengar dari dalam rumah. Ia berdiri di ambang pintu, membawa sarung untuk Pak Darto. Wajahnya lelah, tapi tetap berusaha tenang. "Iya, bentar lagi," jawab Pak Darto tanpa menoleh. Ia masih berharap ada 1-2 pembeli yang datang sebelum ia menutup warung, tapi harapan itu seperti menggantung tanpa kepastian. Beberapa detik berlalu, tidak ada siapa-siapa. Pak Darto akhirnya berdiri pelan. Ia mulai menurunkan tirai plastik di depan warung. Suara gesekannya terbenar panjang, seperti menarik sesuatu yang tak kasat mata. Di saat yang sama, dari arah jalan besar lampu terang menyala mencolok. Minimarket baru itu kembali ramai. Orang-orang keluar masuk dengan kantong plastik di tangan. Motor terparkir rapi di depan, dan suara mesin pendingin terdengar konstan, berbeda dengan warungnya yang sunyi. Pak Darto melirik ke sana, hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. "Itu lagi rame ya?" kata Bu Sri pelan, seolah tahu arah pikiran suaminya. Pak Darto tidak menjawab. Mereka masuk ke dalam rumah. Ruang tamu kecil itu sederhana, lantai keramik yang mulai kusam, televisi tabung di sudut, dan kipas angin yang berputar lambat. Anak sulung mereka, Rian, sedang mengerjakan tugas sekolah. Sementara adiknya Siti tertidur di tikar dengan selimut tipis. "Darto, mungkin kita bisa cari cara lain," kata Bu Sri hati-hati sambil menyajikan teh hangat. Pak Darto duduk, tapi tidak langsung menyentuh gelasnya. "Cara apa?" tanyanya singkat. Bu Sri terdiam sejenak. "Ya, mungkin tambah barang atau bikin promo kecil-kecilan." Pak Darto senyum tipis, tapi bukan karena setuju. "Orang sekarang maunya yang lengkap, Sri. Sekali beli semua ada. Di sana," ia mengangguk ke arah luar meski dinding menutup pandangan, "mereka dapat semua." Suasana menjadi hening. Hanya suara sendok yang menyentuh gelas dan dengung kipas angin yang terdengar semakin jelas. Malam datang perlahan. Setelah Isya, kampung mulai sepi. Lampu-lampu rumah menyala redup. Di kejauhan, suara televisi bercampur dengan suara jangkrik yang semakin nyaring. Pak Darto kembali keluar rumah. Ia duduk lagi di bangku depan warung, meski warung sudah tutup. Kebiasaan lama yang sulit ia tinggalkan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dari pos ronda terdengar suara beberapa bapak-bapak yang sedang ngobrol. "Sekarang enak ya, ada minimarket. Mau apa aja tinggal ambil." "Iya, gak kayak dulu, harus nunggu warung buka." Pak Darto menunduk sedikit. Ia tahu pembicaraan itu tidak ditujukan langsung kepadanya, tapi tetap saja terasa seperti sindiran. Tak lama suara langkah seseorang melewati depan rumahnya. Seorang pemuda dengan jaket membawa kantong plastik dari minimarket. "Belanja toh?" tanya Pak Darto mencoba terdengar biasa. Pemuda itu tersenyum kecanggung. "Iya Pak, sekalian lewat tadi." Pak Darto mengangguk. Lagi-lagi kalimat yang sama, sekalian. Semua orang sekarang sekalian. Tidak ada lagi yang khusus datang ke warungnya. Malam semakin larut. Satu persatu suara di kampung menghilang. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan. Hanya beberapa yang masih menyala, termasuk rumah Pak Darto. Ia belum juga masuk.
Entah dari sejak kapan ia merasa lebih nyaman duduk di luar seperti itu, menatap jalan kosong, mendengar suara angin, dan membiarkan pikirannya berjalan sendiri. Di suatu titik ia merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh seseorang yang terlihat, tapi oleh sesuatu yang tidak bisa ia pastikan. Pak Darto menoleh ke kanan, ke kiri. Jalan tetap kosong. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Di luar, angin masih berhembus pelan. Tirai plastik warung yang sudah diturunkan sedikit bergerak, mengeluarkan suara berdesis halus, seolah ada yang menyentuhnya dari luar. Pagi di kampung selalu datang dengan suara yang sama. Ayam berkokok dari beberapa arah, suara sapu lidi menggesek halaman, dan ibu-ibu yang mulai bercakap di depan rumah sambil menunggu air mendidih. Tapi bagi Pak Darto, pagi itu terasa berbeda. Ia sudah membuka warung sejak subuh, seperti biasa. Rak-rak sudah dirapikan, plastik minyak goreng digantung rapi, dan toples permen disusun di depan. Semua tampak siap, tapi lagi-lagi tidak ada yang datang. Hanya 1-2 orang lewat, itu pun sekedar menyapa. "Pagi, Pak," kata seorang bapak sambil lewat membawa helm. "Pagi," jawab Pak Darto. Langkah itu tidak berhenti. Pak Darto menghela napas pelan. Tangannya menyandar di meja kayu warung yang mulai terasa dingin. Ia mencoba menyibukkan diri, menghitung stok barang, merapikan ulang barang yang sebenarnya sudah rapi. Dari arah jalan besar, suara kendaraan mulai ramai. Minimarket itu sudah buka sejak tadi. Lampunya terang, pintunya terbuka lebar, dan orang-orang silih berganti masuk. Pak Darto tidak perlu melihat langsung. Ia sudah hafal suara itu. "Pak, beli gula 1 kilo." Suara itu membuatnya sedikit tersentak. Seorang ibu berdiri di depan warung, tersenyum ramah. "Oh iya, Bu, ada." Pak Darto segera bergerak mengambil gula. Tangannya cekatan, tapi ada sedikit rasa lega yang sulit disembunyikan. "Sudah lama nggak kesini, Bu," katanya mencoba ringan. Ibu itu tertawa kecil. "Iya, Pak, kemarin-kemarin lagi sibuk." Jawaban yang sederhana, tapi Pak Darto tahu itu bukan alasan sebenarnya. Setelah transaksi selesai, ibu itu pergi, lagi-lagi tanpa basa-basi panjang. Warung kembali sepi. Menjelang siang, panas mulai terasa. Jalan kampung terlihat bergetar karena terik matahari. Pak Darto duduk sambil mengipas dirinya dengan kardus bekas. Tak lama, seseorang berhenti di depan warung. "Masih buka, Tok?" Pak Darto menoleh. Itu Pak Hendra, tetangga yang membuka minimarket di ujung jalan. Pakaiannya rapi, kemeja dimasukkan ke celana, dan sepatu masih terlihat bersih meski sudah siang. "Buka," jawab Pak Darto singkat. Pak Hendra melangkah mendekat, melihat-lihat isi warung. "Masih lengkap juga ya barangnya?" katanya. Pak Darto hanya senyum tipis. Ia tahu itu bukan pujian. "Gimana, Tok? Sepi ya sekarang?" lanjut Pak Hendra, nadanya terdengar biasa, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Pak Darto mengangkat bahu. Namanya juga usaha. Pak Hendra tertawa kecil. "Iya sih, tapi sekarang orang maunya praktis. Tempat terang, adem, bisa pilih sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu menepuk bahu Pak Darto. "Kalau mau, nanti bisa saya bantu cari supplier yang lebih murah, biar bisa saingan dikit." Kata-kata itu terdengar seperti bantuan, tapi entah kenapa bagi Pak Darto itu terasa seperti tamparan halus. "Terima kasih," jawabnya singkat. Pak Hendra mengangguk, lalu pergi. Langkahnya ringan, berbeda dengan langkah Pak Darto yang terasa semakin berat. Sejak percakapan itu, suasana warung terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kata-kata tadi masih menggantung di udara. Sore hari, Bu Sri datang membawa segelas teh. "Tadi Pak Hendra kesini?" tanyanya. "Iya." "Ngomong apa?" Pak Darto diam sejenak. "Biasa, basa-basi." Bu Sri duduk di sampingnya. "Dia itu cuma begitu, Pak. Nggak usah dimasukkan hati." Pak Darto tersenyum tipis. "Enggak kok." Tapi dalam hatinya, ia tahu itu tidak sesederhana itu. Menjelang maghrib, beberapa ibu-ibu berkumpul di depan rumah sebelah. Suara mereka cukup terdengar dari warung. "Sekarang enak ya belanja di sana, lengkap." "Iya, harganya juga beda tipis. Warung kecil mah susah sekarang." Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas. Pak Darto menunduk, tangannya mengepal pelan di atas meja. Ia tidak marah, tidak juga ingin membalas, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, perasaan kalah yang tidak bisa ia jelaskan.
Malam kembali datang. Seperti biasa, setelah Isya, warung ditutup. Anak-anak sudah tidur dan rumah mulai tenang. Pak Darto kembali duduk di depan warung. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun di pohon depan rumah bergesek menimbulkan suara lirih yang berulang. Dari kejauhan, suara televisi dan tawa samar terdengar dari beberapa rumah. Tapi di sekitar warungnya, suasana terasa lebih sunyi. Pak Darto menatap ke arah jalan besar. Lampu minimarket itu masih terang, bahkan lebih terang dari siang tadi. Beberapa motor masih terparkir, orang-orang masih keluar masuk. Ia menelan ludah. Kenapa bisa begitu ya? Gumamnya pelan. Bukan sekedar soal usaha, tapi soal perasaan, harga diri, gengsi yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Ia merasa tertinggal. Lebih dari itu, ia merasa dilupakan. Angin malam tiba-tiba berhembus sedikit lebih kencang. Tirai plastik warung yang sudah ditutup bergerak lagi mengeluarkan suara gesekan yang panjang. Pak Darto menoleh. Sekilas ia merasa seperti ada bayangan di balik tirai itu. Ia berdiri, mendekat, lalu membuka sedikit tirai itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan kosong yang diterangi lampu. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak pagi, warung Pak Darto hampir tidak didatangi pembeli. Bahkan suara langkah orang lewat pun terasa jarang. Seolah jalan di depan rumahnya perlahan kehilangan arah. Menjelang sore, langit mulai berubah warna. Jingga tipis menyebar di antara awan, dan angin membawa bau tanah yang sedikit lembab. Dari kejauhan, terdengar suara musik dangdut yang samar, bercampur dengan suara generator listrik. Pasar malam lagi buka di lapangan desa, kata Rian dari dalam rumah. Pak Darto tidak langsung menanggapi. Ia masih duduk di bangku warung, menatap jalan kosong. Teman-teman pada kesana, lanjut Rian. Bu Sri keluar sambil mengelap tangan dengan kain dapur. Kalau mau, sana ikut, biar gak di rumah terus. Rian mengangguk senang, lalu masuk lagi untuk bersiap. Pak Darto masih diam. Pak, panggil Bu Sri pelan. Iya, sesekali keluar Pak, biar gak kepikiran terus. Pak Darto menghela napas. Ia tahu istrinya benar. Pikiran-pikiran itu tidak akan hilang hanya dengan duduk diam di depan warung. Aku kesana sebentar, katanya akhirnya. Bu Sri tersenyum tipis. Iya Pak, hati-hati. Malam sudah larut ketika Pak Darto sampai di rumah. Jalan kampung hampir sepenuhnya sepi. Hanya 1-2 lampu rumah yang masih menyala, dan suara televisi terdengar samar dari kejauhan. Angin malam terasa dingin, membawa bau tanah dan daun basah. Ia berdiri sebentar di depan pintu, seolah menimbang sesuatu. Di tangannya, bungkusan kain hitam itu masih ada. Belum dibuka, belum disentuh lebih jauh. Hanya digenggam sejak ia meninggalkan pasar malam. Pak Darto menarik napas pelan, lalu membuka pintu. Di dalam, suasana rumah sudah tenang. Bu Sri dan anak-anak tampaknya sudah tidur. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Televisi sudah dimatikan. Pak, suara Bu Sri terdengar dari dalam kamar. Iya, aku sudah pulang, jawab Pak Darto pelan. Udah makan? Udah tadi di luar. Ya sudah, istirahat ya Pak. Percakapan itu singkat, seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada yang berbeda, kecuali perasaan di dalam diri Pak Darto. Ia duduk di kursi ruang tamu, matanya menatap bungkusan itu. Perlahan ia meletakkannya di atas meja. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Dengung kipas angin terdengar berat. Jarum jam di dinding berdetak jelas, satu persatu, seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat. Pak Darto mengusap wajahnya. Apa sebenarnya ini? Gumamnya pelan. Ia teringat kata-kata lelaki tua itu. Bukan nanti di rumah, sendirian. Ia menoleh ke arah kamar. Pintu tertutup. Tidak ada suara dari dalam. Pelan-pelan ia menarik bungkusan itu mendekat. Jari-jarinya sempat ragu saat menyentuh simpul kainnya. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia membuka ikatan itu. Kain hitam itu terbuka perlahan, menampakkan isi di dalamnya. Sebuah benda kecil, tidak lebih besar dari kepalan tangan. Bentuknya tidak jelas, seperti campuran tanah yang mengeras dengan serpihan kecil yang menempel di permukaannya. Ada bau samar,
bukan bau busuk, tapi juga bukan bau biasa. Pak Darto mengernyit. Di dalam kain itu juga ada selembar kertas kecil dilipat rapi. Tangannya sedikit gemetar saat membuka kertas itu. Tulisan di dalamnya tidak rapi, seperti ditulis tergesa-gesa. Letakkan di tempat usaha, jangan dilihat orang, jangan ditanya, jangan ditolak siapapun yang datang. Pak Darto membaca kalimat itu berulang kali. Pendek, tapi terasa berat. Ia menatap benda kecil itu lagi. Cuma ini, gumamnya. Tidak ada petunjuk lain, tidak ada penjelasan. Hanya itu. Ia bersandar di kursi. Pikirannya mulai berputar. Logikanya menolak. Semua ini terasa tidak masuk akal. Tapi bayangan warung yang sepi, suara bisik-bisik warga, wajah Pak Hendra, semua itu muncul lagi di kepalanya. Perlahan rasa ragu itu mulai bercampur dengan keinginan. Keinginan untuk memperbaiki keadaan, untuk tidak merasa kalah. Pak Darto menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Ia mengambil benda itu, lalu berdiri. Langkahnya pelan menuju warung. Pintu warung masih tertutup tirai plastik. Ia membuka sedikit, cukup untuk masuk. Di dalam, suasana gelap. Hanya cahaya dari ruang tamu yang masuk samar. Pak Darto menyalakan lampu kecil. Cahaya kuning redup menyinari rak-rak warung. Semua terlihat biasa. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Pak Darto berdiri di tengah warung, memegang benda itu. Ditaruh di mana? Gumamnya. Ia melihat ke sekeliling. Akhirnya ia memilih sudut dekat rak beras, tempat yang tidak terlalu terlihat. Ia menyingkirkan sedikit karung, lalu meletakkan benda itu di belakangnya. Begitu benda itu menyentuh lantai, Pak Darto merasa seperti ada hembusan angin dingin yang tiba-tiba lewat. Ia refleks menoleh. Tirai plastik di pintu warung bergerak pelan, padahal tidak ada angin dari luar. Pak Darto diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan aja, katanya pelan mencoba menenangkan diri. Ia berdiri beberapa saat, memastikan semuanya baik-baik saja. Lalu ia mematikan lampu dan keluar dari warung. Saat ia menutup kembali tirai plastik itu, suara gesekannya terdengar lebih panjang dari biasanya. Seperti ada yang tertahan di baliknya. Pak Darto berhenti sejenak, menoleh. Tidak ada apa-apa. Ia menggeleng pelan, lalu kembali masuk ke rumah. Malam semakin larut. Semua lampu sudah dimatikan. Pak Darto berbaring di samping Bu Sri yang sudah tidur. Tapi matanya masih terbuka. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya tidak berhenti. Tentang lelaki tua itu, tentang bungkusan itu, tentang warungnya, tentang semuanya. Beberapa saat kemudian ia mulai terlelap. Entah pukul berapa, Pak Darto terbangun. Bukan karena suara keras, justru karena sesuatu yang terlalu pelan. Seperti langkah. Ia menghantam napas, mendengarkan. Suara itu terdengar lagi, pelan. Seperti seseorang berjalan di lantai. Dari arah warung. Pak Darto duduk pelan-pelan. Ia melirik ke arah Bu Sri, masih tertidur. Suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Tap, tap, tap. Langkah yang tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak ragu. Pak Darto menelan ludah. Ia turun dari tempat tidur, berusaha tidak menimbulkan suara. Langkahnya pelan menuju ruang tamu. Semakin dekat ke warung, suara itu semakin terasa. Bukan hanya langkah, seperti ada sesuatu yang digeser. Pak Darto berhenti di depan pintu warung. Tangannya menyentuh tirai plastik. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia menarik napas panjang. Lalu dengan pelan, pagi itu datang lebih cepat dari biasanya bagi Pak Darto. Ia sudah bangun sebelum azan subuh, padahal biasanya Bu Sri yang lebih dulu terjaga. Ia duduk di tepi tempat tidur beberapa saat, mencoba memastikan apakah kejadian semalam hanya mimpi. Suara langkah itu, karung yang bergeser, semua masih terasa jelas. Ia menoleh ke arah Bu Sri dan anak-anak yang masih terlelap. Suasana kamar tampak biasa, tidak ada yang aneh, tidak ada tanda apapun. Cuma perasaan, gumamnya pelan,
meski ia sendiri tidak benar-benar yakin. Setelah subuh, Pak Darto langsung membuka warung. Udara pagi masih dingin, tanah di depan rumah sedikit lembab. Kabut tipis menggantung rendah, membuat ujung jalan terlihat samar. Ia membuka tirai plastik perlahan. Tidak ada yang berubah. Rak-rak masih rapi, barang-barang masih di tempatnya. Pak Darto melangkah masuk. Matanya langsung tertuju ke sudut tempat ia meletakkan benda itu. Karung beras sudah kembali seperti semula. Atau mungkin ia yang salah ingat. Ia mendekat, lalu menyingkirkan sedikit karung itu. Benda kecil itu masih ada di sana. Diam, tidak bergerak. Pak Darto menarik napas panjang. Entah kenapa, ada rasa lega yang muncul, meski ia tidak tahu kenapa. Ia kembali ke depan warung, duduk seperti biasa. Beberapa menit berlalu, lalu untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, seseorang berhenti. "Pak, beli kopi saset 2?" Pak Darto sedikit terkejut. Ia segera bangkit. "Oh, iya, ada." Transaksi kecil, tapi cukup membuat hatinya terasa lebih ringan. Belum sempat ia duduk kembali, datang lagi orang lain. "Pak, ada telur?" "Ada, Bu. Berapa?" "1 kilo." Pak Darto mulai sibuk. 1 orang, 2 orang, lalu 3. Pagi itu warungnya tidak lagi sepi. Ia hampir tidak punya waktu untuk duduk. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang membeli banyak, ada yang hanya 1-2 barang. Tapi yang membuat Pak Darto heran, beberapa wajah tidak ia kenal. Padahal ini kampungnya sendiri. Orang mana ya? Gumamnya dalam hati. Tapi ia tidak bertanya. Ia ingat jelas pesan di kertas itu. Jangan ditanya. Menjelang siang, warungnya semakin ramai. Busri sampai keluar membantu. "Loh, kok ramai banget, Pak?" tanyanya dengan wajah heran. Pak Darto hanya tersenyum tipis. "Alhamdulillah ya." Ia tidak menjelaskan apa-apa. Busri ikut melayani pembeli, meski sesekali ia melirik ke arah Pak Darto, seolah merasa ada yang berbeda. "Pak, ini orang-orang kayak bukan orang sini ya," bisiknya pelan saat warung sedikit lengang. Pak Darto pura-pura tidak terlalu memikirkan. Mungkin orang lewat. Busri mengangguk, meski raut wajahnya belum sepenuhnya yakin. Hari itu berlalu lebih cepat dari biasanya. Warung yang biasanya terasa panjang dan membosankan, kini dipenuhi kesibukan. Menjelang sore, Pak Darto bahkan harus menambah stok dari gudang kecil di belakang rumah. Ia lelah, tapi lelah yang berbeda. Ada rasa puas yang lama tidak ia rasakan. Saat maghrib tiba, warung ditutup seperti biasa. Namun kali ini Pak Darto tidak merasa hampa. Ia duduk di ruang tamu sambil minum teh, wajahnya sedikit lebih cerah. "Alhamdulillah ya Pak," kata Busri sambil tersenyum. "Hari ini beda banget." "Iya," jawab Pak Darto singkat. "Semoga besok juga begitu." Pak Darto mengangguk, tapi di dalam hatinya ada satu pertanyaan kecil yang belum terjawab. Kenapa bisa tiba-tiba seperti ini? Malam datang seperti biasa. Setelah Isya, kampung kembali tenang. Namun tidak dengan warung Pak Darto. Sekitar pukul 8 malam, seseorang mengetuk pelan. "Pak, masih buka?" Pak Darto yang sedang duduk di dalam langsung berdiri. Ia ragu sejenak. Biasanya setelah Isya ia tidak lagi melayani pembeli. Tapi kalimat itu kembali teringang di kepalanya. Jangan pernah menolak. Ia membuka tirai plastik. Di luar berdiri seseorang. Wajahnya tidak terlalu jelas karena cahaya lampu yang redup. "Mau beli apa?" tanya Pak Darto, suaranya lebih pelan dari biasanya. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu, "Minyak goreng. Ada?" "Ada." Transaksi berlangsung cepat. Pria itu tidak banyak bicara. Setelah menerima barang, ia langsung pergi. Pak Darto menutup tirai kembali. Ia berdiri beberapa detik. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Sekitar 1 jam kemudian, ada lagi yang datang. Kali ini seorang perempuan. "Pak, beli sabun." Pak Darto kembali membuka warung. Lalu setelah itu datang lagi orang lain. Dan lagi, dan lagi. Pak Darto mulai merasa lelah, tapi ia tidak berani menolak. Setiap kali ia ingin menutup warung, selalu ada yang datang. Seolah mereka tahu, seolah mereka menunggu. Waktu berjalan, jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Busri sudah beberapa kali memanggil dari dalam. "Pak, sudah, tutup saja, besok lanjut lagi." "Sebentar," jawab Pak Darto. Namun sebentar itu terus berulang. Hingga akhirnya, sekitar menjelang subuh, suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi.
Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Pak Darto berdiri di dalam warung, merasa lelah luar biasa. Ia berpikir untuk benar-benar menutup. Lalu, tok-tok, ketukan pelan terdengar. Berbeda dari sebelumnya, lebih lambat, lebih berat. Pak Darto menoleh ke arah dinding. Tangannya sedikit gemetar. Perasaan tidak nyaman muncul lagi. Tapi ia ingat, jangan menolak. Dengan pelan ia membuka tirai plastik. Di luar berdiri seseorang. Diam, tidak bergerak. Wajahnya tertutup bayangan. Mau beli apa? Tanya Pak Darto, suaranya lebih pelan dari biasanya. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu, air. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Pak Darto menelan ludah. Ia mengambil air mineral dari kulkas lalu menyerahkannya. Tangan orang itu dingin, sangat dingin. Saat menerima botol itu, orang itu tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri, menunduk, lalu perlahan. Sejak malam itu, hari-hari Pak Darto berubah tanpa benar-benar ia sadari kapan tepatnya. Warungnya tidak pernah lagi sepi. Pagi, siang, sore, selalu ada pembeli. Bahkan sebelum ia benar-benar membuka tirai plastik, sudah ada yang menunggu di depan. Beberapa wajah mulai terasa familiar, tapi banyak juga yang tetap asing. Orang-orang kampung mulai kembali berdatangan. Ibu-ibu yang dulu memilih minimarket, kini kembali membeli kebutuhan di warungnya. "Sekarang lebih enak kesini lagi, Pak," kata salah satu dari mereka. "Iya, lebih dekat," sahut yang lain. Pak Darto hanya tersenyum. Ia tidak lagi banyak bicara. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang malam, tentang tamu-tamu yang datang setelah semua orang seharusnya pulang. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, warung belum juga tutup meski jam sudah lewat 9. Busri berdiri di ambang pintu rumah, memperhatikan. "Pak, sudah ya, besok lanjut lagi," katanya pelan. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia sedang melayani seorang pembeli. "Iya, sebentar lagi," jawabnya setelah selesai. Tapi Busri tahu, sebentar lagi itu tidak pernah benar-benar sebentar. Ia kembali masuk ke dalam, meski rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Sekitar pukul 10 malam, suasana kampung mulai benar-benar sepi. Lampu-lampu rumah satu persatu dimatikan. Suara televisi menghilang. Hanya suara jangkrik yang terdengar, itu pun seperti jauh. Pak Darto berdiri di dalam warung, sendirian. Lampu kecil di atasnya menyala redup. Ia melihat ke arah jalan. Kosong. Untuk sesaat, ia merasa lega. Mungkin sudah selesai, gumamnya. Ia melangkah ke arah tirai plastik, berniat menutup. Namun sebelum tangannya menyentuh, tok, tok, ketukan pelan terdengar. Pak Darto membeku. Ia tidak langsung bergerak. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok. Lebih pelan, lebih teratur. Pak Darto menarik nafas dalam. Perlahan, ia membuka tirai. Seorang pria berdiri di luar. Wajahnya tidak jelas. Cahaya lampu hanya menerangi sebagian tubuhnya. "Mau beli apa?" tanya Pak Darto. "Gula." Suara itu datar, tidak tinggi, tidak rendah. Pak Darto mengambil gula, lalu menyerahkannya. Transaksi selesai. Pria itu pergi. Langkahnya pelan, tapi tidak terdengar suara. Pak Darto memperhatikan sampai sosok itu menghilang di ujung jalan. Ia menutup tirai. Kali ini benar-benar. Namun, itu belum selesai. Beberapa menit kemudian, datang lagi. Dan lagi. Selalu satu orang. Selalu sendirian. Selalu dengan cara yang sama. Mengetuk pelan, menunggu, lalu pergi tanpa banyak bicara. Pak Darto mulai merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga pikirannya. Ia tidak bisa lagi membedakan waktu. Tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana. Jam di dinding menunjukkan jam 12 malam. Lalu 1, lalu 2. Tapi pembeli itu tetap ada. Di dalam rumah, Busri terbangun. Ia melihat ke samping. Tempat Pak Darto kosong. Ia menghela nafas pelan, lalu bangkit. Langkahnya menuju ruang tamu. Dari sana, ia melihat cahaya warung masih menyala. Belum juga, gumamnya. Ia mendekat, tapi tidak langsung keluar. Dari balik pintu, ia mengintip. Pak Darto terlihat berdiri di dalam warung,
sendirian. Tidak ada siapa-siapa di depannya, tapi ia seperti sedang menunggu. Busri mengkerenyit. Beberapa detik kemudian, Pak Darto bergerak. Ia mengambil sesuatu dari rak, lalu menyodorkannya ke depan, seolah ada seseorang di sana. Tapi Busri tidak melihat siapapun. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Hanya Pak Darto yang seperti sedang melayani pembeli. Busri menutup mulutnya sendiri. Ia tidak berani keluar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Perlahan, ia mundur kembali ke dalam rumah. Langkahnya pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Di luar, Pak Darto masih berdiri. Wajahnya mulai pucat. Matanya terlihat lelah, tapi ia tidak berhenti. Setiap kali ia merasa sudah selesai, selalu ada yang datang lagi. Hingga akhirnya, suasana berubah. Tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Pak Darto berdiri diam. Tangannya masih memegang barang. Ia menoleh ke arah jalan. Kosong. Untuk sesaat, ia merasa lega. Mungkin sudah selesai, gumamnya. Ia melangkah ke arah tirai plastik, berniat menutup. Namun sebelum tangannya menyentuh, tok. Hanya satu ketukan. Tidak dua, tidak berulang. Pak Darto menegang. Perlahan ia melangkah mendekat. Tangannya menyentuh tirai. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Ia membuka sedikit. Di luar berdiri sosok yang berbeda. Bukan seperti yang sebelumnya. Lebih diam, lebih berat. Pak Darto menahan nafas. Ia mengangkat wajahnya. Cahaya lampu menyentuh sebagian wajahnya. Dan di saat itu, Pak Darto melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan wajah yang jelas, bukan juga sesuatu yang sepenuhnya hilang. Seperti kosong, seperti tidak benar-benar ada. Pak Darto mundur satu langkah. Jantungnya berdetak sangat keras. Sosok itu tetap diam. Beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan pergi. Perlahan, tanpa suara. Pak Darto berdiri terpaku. Tubuhnya kaku. Keringat. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Ramai, sibuk, dan melelahkan. Sejak pagi, warung Pak Darto tidak pernah sepi. Pembeli datang silih berganti tanpa henti. Bahkan sebelum ia sempat duduk, sudah ada yang memanggil dari depan. "Pak, rokok satu. Pak, minyak ada. Pak, sekalian gula ya." Suara-suara itu terus berdatangan. Tidak ada jeda. Busri membantu di samping, tapi wajahnya tidak setenang dulu. Sesekali ia melirik ke arah Pak Darto, memperhatikan perubahan yang semakin jelas. Pak Darto memang masih bekerja seperti biasa, tapi ia tidak lagi terlihat benar-benar hadir. Gerakannya otomatis, jawabannya singkat, matanya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. "Pak, istirahat dulu," kata Busri pelan saat siang mulai terasa panas. Pak Darto menggeleng. "Nanti," jawaban yang sama. Selalu begitu. Menjelang sore, tubuh Pak Darto mulai terasa berat. Kakinya pegal, kepalanya sedikit pusing. Tapi ia tetap berdiri. Ia tidak berani berhenti, tidak berani menolak. Karena ia tahu, selalu ada yang datang. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak melayani. Maghrib tiba. Seperti biasa, warung ditutup sebentar. Pak Darto masuk ke rumah, duduk tanpa banyak bicara. Busri menyajikan makan malam. "Pak, makan dulu yang banyak," katanya lembut. Pak Darto hanya mengangguk. Ia makan perlahan, tidak seperti biasanya. Rian duduk diam di sudut. Siti berada di pangkuan Busri. Wajahnya pucat. Rumah terasa sunyi. Tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan piring. Setelah Isya, Pak Darto kembali ke warung. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Ia berdiri di depan tirai plastik. Tangannya terdiam beberapa detik, seolah ragu. Tapi akhirnya ia membuka. Seperti biasa, lampu dinyalakan. Warung kembali hidup. Dan seperti malam-malam sebelumnya, pembeli datang lagi, satu persatu. Tidak banyak bicara. Datang, membeli, lalu pergi. Waktu berjalan. Jam menunjukkan pukul 9. Lalu 10. Pak Darto mulai merasa tidak sanggup. Matanya perih. Tubuhnya lelah.
Ia berdiri sambil memegang meja, mencoba menahan rasa lemah. Kalau sebentar saja, pikirnya. Hanya sebentar, untuk istirahat, untuk menarik nafas. Ia menoleh ke arah jalan, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kesempatan. Perlahan ia melangkah ke depan. Tangannya menyentuh tirai plastik. Ia menutupnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Darto menutup warung lebih awal. Ia duduk di bangku, menghela napas panjang. Sunyi, tidak ada ketukan, tidak ada suara. Ia memejamkan mata sejenak. Tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Ternyata tidak apa-apa, gumamnya. Tapi kalimat itu belum selesai di pikirannya. Tok, satu ketukan, pelan, dari luar. Pak Darto membuka mata. Diam, tidak bergerak. Tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Lebih jelas, lebih sabar. Pak Darto menelan ludah. Tangannya mengepal. Ia ingat, Jaman pernah menolak. Tapi kali ini, ia tidak bergerak. Sudah tutup, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Ketukan itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara lagi. Pak Darto menghembuskan napas panjang. Ia bersandar di kursi. Mungkin tidak apa-apa, gumamnya. Di dalam rumah, Bu Sri tiba-tiba terbangun. Ia tidak tahu kenapa, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia melihat ke arah pintu kamar, seolah ada sesuatu yang berubah. "Pak," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia bangkit, melangkah keluar. Di warung, Pak Darto masih duduk. Sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, suara lain muncul. Bukan dari luar, dari dalam rumah. Seperti sesuatu yang jatuh. Brak! Pak Darto langsung berdiri. "Bu Sri?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara lain. Tangisan. Siti. Keras. Panik. Pak Darto berlari masuk rumah. "Kenapa?" Ia melihat Bu Sri sedang memeluk Siti yang menangis histeris. "Pak, Siti," kata Bu Sri dengan suara gemetar. "Ada apa?" Siti menunjuk ke arah dapur. Dia masuk." Pak Darto menoleh. Dapur gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di sana terasa dingin. Lebih dingin dari ruangan lain. Rian berdiri di sudut. Wajahnya pucat. "Pak, tadi ada suara dari warung," katanya pelan. Pak Darto membeku. "Warung?" Rian mengangguk. "Kayak ada yang masuk." Pak Darto langsung berbalik. Langkahnya cepat kembali ke warung. Tirai plastik masih tertutup. Tapi ada celah kecil di bagian bawah, seperti pernah terbuka. Pak Darto menarik tirai itu dengan cepat, masuk ke dalam. Lampu masih menyala, semua terlihat biasa. Rak-rak rapi, barang tidak berubah. Tapi di sudut, karung beras itu terbuka sedikit, lebih dari sebelumnya. Pak Darto mendekat, tangannya gemetar. Ia menyingkirkan karung itu. Dan di sana, benda kecil itu masih ada. Tapi posisinya berubah, lebih keluar, seolah mendekat. Pak Darto mundur satu langkah. Napasnya tercekak. Ia ingat ketukan tadi. Ia ingat keputusannya. Ia menolak untuk pertama kalinya. Dan sekarang, sesuatu seolah angin dingin berhembus. Padahal pintu tertutup. Lampu di atasnya berkedip pelan. Sekali. 2 kali. Lalu stabil kembali. Pak Darto berdiri diam. Pikirannya kosong. Tapi satu hal terasa jelas. Apapun yang ia mulai tidak bisa dihentikan begitu saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan akibat dari sebuah penolakan. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang benar-benar terasa sama. Warung Pak Darto tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang tanpa henti, seolah tempat itu menjadi pusat kehidupan di kampung. Siang hari dipenuhi suara transaksi, tawa ringan, dan obrolan sederhana. Tapi di dalam rumah,
Semuanya perlahan runtuh. Siti semakin sering sakit. Awalnya hanya demam, lalu tubuhnya menjadi lemas. Matanya sering kosong, menatap ke satu titik seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. "Bu, dia di situ lagi," bisiknya suatu malam. Bu Sri memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Tidak ada." Tapi Siti tetap menatap ke arah yang sama. Ke sudut kamar, yang selalu terasa lebih gelap dari bagian lain. Rian juga semakin menjauh. Ia tidak lagi bicara kecuali ditanya. Bahkan saat ditanya pun, jawabannya singkat. Ia lebih sering duduk diam atau menutup diri di kamar. Suatu sore, Bu Sri mencoba mendekatinya. "Rian, kamu kenapa?" Rian menunduk. "Di warung ramai ya, Bu?" "Iya, kenapa?" Rian diam lama, lalu berkata pelan, "Tapi yang datang bukan cuma orang." Bu Sri terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi suara di tenggorokannya seperti tertahan. Pak Darto melihat semua itu. Ia tahu. Ia sadar. Tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali ia mencoba berpikir untuk berhenti, bayangan warung yang kembali sepi muncul di kepalanya. Bisik-bisik warga, tatapan merendahkan. Semua itu masih terasa nyata. Lebih nyata daripada ketakutan yang sekarang ia rasakan. Atau mungkin ia hanya mencoba menyangkal. Malam-malamnya menjadi lebih berat. Pembeli masih datang. Selalu ada. Selalu menunggu. Dan selalu ada yang terakhir. Yang berbeda. Yang tidak pernah benar-benar bisa ia lihat dengan jelas. Tapi cukup untuk membuat tubuhnya dingin setiap kali berhadapan. Suatu malam, setelah semua terasa terlalu berat, Pak Darto duduk sendirian di dalam warung. Lampu menyala redup. Suara dari rumah terdengar samar. Siti batuk. Bu Sri menenangkannya. Pak Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Lalu, tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Pak Darto tidak bergerak. "Sudah cukup," katanya pelan. Ketukan itu berhenti. Beberapa detik. Lalu, tok. Satu ketukan. Lebih pelan. Lebih dalam. Pak Darto mengangkat wajahnya. Matanya merah. Lelah. Perlahan ia berdiri. Langkahnya berat. Ia mendekati tirai plastik. Tangannya menyentuhnya. Dingin. Seperti malam-malam sebelumnya. Ia membuka sedikit. Di luar sosok itu sudah ada. Tidak perlu menunggu. Tidak perlu datang. Seolah memang sudah di sana. Pak Darto menatapnya. Lama. "Apalagi?" katanya pelan. Sosok itu tidak menjawab. Hanya berdiri. Diam. Lalu suara itu muncul. Pelan. Janji.
Pak Darto menelan ludah. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Aku mau berhenti. Tidak ada reaksi. Hanya diam.